benar-benar makin peduli, makin serius, dan ingin berbuat langkah-langkah yang nyata tentang penyelamatan bumi kita, tentang climate, environment, setelah dulu Indonesia menjadi tuan rumah COP13 yang dilaksanakan di Bali pada tahun 2007. Hampir gagal pertemuan itu, tetapi saya dengan sahabat dekat saya Ban Ki-moon bareng-bareng untuk menyelamatkan dan lahirlah Bali Roadmap, leading to kemudian Paris Climate Agreement. Nah, mengapa saya tertarik? Saya makin tahu bahwa bumi kita ini menghadapi ancaman yang real. Dampaknya lebih dahsyat dari peperangan yang ada. Oleh karena itulah akhirnya pemerintahan yang saya pimpin dulu makin aktif untuk menyelamatkan bumi ini. Tahun 2010 saya diundang oleh sahabat dekat saya, Perdana Menteri Norwegia, Jens Stoltenberg, untuk menyelenggarakan konferensi internasional tentang climate and forestry. Saya dengan beliau menjadi co-chair, ketua bersama, dihadiri oleh para pemimpin dunia, termasuk yang sekarang menjadi Raja King Charles juga hadir. Semangatnya how to save our environment, to save our forest. Itulah setelah 3 hari 3 malam berada di Oslo, bukan Solo, Oslo ya. Sebelum kembali ke Jakarta, saya terinspirasi. Karena semangatnya luar biasa. Why not? Saya menulis lagu. Maka pagi-pagi sebelum bertolak ke Jakarta, saya didampingi oleh almarhumah Ibu Ani, main gitar dan terciptalah lagu ini. Jadi ini mungkin ya ekspresi hati, pikiran, dream, bagaimana dunia sedikit lebih baik. Dan dunia betul-betul bisa menyelamatkan bumi, satu-satunya tempat kita hidup. Yes, ini memang kepedulian, ekspresi perasaan dan sekaligus sebetulnya sedikit kecemasan. Meskipun there is a hope. If there is a will, there is a way. Terpulang pada kita semua, terpulang kepada bangsa-bangsa seluruh dunia. But I do believe very strongly masih bisa kita selamatkan kalau kita mau. Luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Pak SBY itu merupakan salah satu dari hanya segelintir storyteller dari Indonesia ataupun Asia Tenggara. Kalau saya lihat jumlah buku yang tertulis itu kurang lebih 140 juta. Yang mana dari situ jumlah buku mengenai Asia Tenggara itu hanya 375 ribu. Agak lucu karena populasi 700 juta di Asia Tenggara yang merupakan 9% dari populasi dunia, diwakili oleh narasi atau jumlah buku yang hanya 0,2%. Nah, ini mungkin menyangkut ke pesan Bapak untuk menceritakan pesan-pesan yang menurut saya universal. Tadi Mas Ahaye bercerita bahwasanya lagu itu adalah lintas politik, lintas identitas, lintas geografi, lintas apapun. Bagaimana menurut Bapak lagu Save Our World itu bisa mengamplifikasi kapasitas kita untuk bercerita dan juga cerita yang sangat relevan dengan kepentingan kita untuk memitigasi perubahan iklim ke depan? Ya, saya punya pikiran yang kurang lebih sama yang disampaikan oleh Mas Ahaye tadi, yang Bung Gita baru saja sampaikan. Lagu, sebetulnya juga puisi, sebetulnya juga lukisan. Kebetulan saya terlibat aktif dalam dunia musik, dunia seni lukis dan dunia seni puisi. Itu lebih bisa kita berkomunikasi bebas yang disebut dengan psychological barrier. Kalau bicara menggunakan posisi politik, bahasa politik, suka-suka ada hambatan dalam komunikasi. Tetapi jika kita menyampaikan pesan, ajakan melalui puisi, melalui lagu maupun lukisan, menurut saya jauh lebih baik. Dan narrative is very important. Saya kira seluruh pemimpin dunia, bukan hanya Sekjen PBB, termasuk para duta besar,
tidak boleh berhenti untuk menyuarakan, untuk membangkitkan awareness, commitment, dan sesuatu yang bisa dilakukan oleh semua bangsa, semua manusia. Untuk sekali lagi berkolaborasi, bekerja sama, kembali menyelamatkan bumi kita. Saya mau menjemput poin Bapak terkait dengan PBB. Kalau kita flashback ke tahun 2018, Intergovernmental Panel on Climate Change menyatakan sumur karbon yang tersisakan itu hanya kurang lebih 440 gigaton. Kita sudah mengemisikan kurang lebih 40 gigaton, yang mana di tahun 2025 yang tersisakan itu hanya 200 gigaton. Yang mana itu hanya memberikan kita 5 tahun. Ini sangat finite, tidak nyambung dengan narasi di pertemuan COP dari awal sampai yang terakhir di Baku di Azerbaijan. Saya penasaran pandangan Bapak mengenai bagaimana lagu ini bisa menginspirasi teman-teman di masyarakat luas di dunia agar upaya kita untuk mendeselerasi perubahan iklim ini sukses. Ya, saya setuju dengan yang disampaikan Bung Gita tentang data tadi, dan to be frank saya juga cemas ya kalau kita terlambat menyadari, terlambat berbuat. Saya tidak suka kalau ada pemimpin dunia yang tidak peduli dan menganggap isu lingkungan atau climate change itu hanya hoax ataupun fake news yang tidak ada gunanya. Saya kira yang seperti itu tidak bertanggung jawab. Dan kalau kita gagal mencegah terlampauinya 1,5 derajat tambahan panas bumi ini, termasuk tadi riset yang ada, menurut saya masa depan kita tidak aman. Masa depan anak cucu kita tidak aman. Kalau business as usual, meskipun ada peningkatan sedikit, tetap it's not enough. Harus ada big push. Semua yang dijanjikan oleh negara setelah ditandatanganinya Paris Climate Agreement harus diwujudkan. Big push, sekali lagi, hanya dengan cara itu insya Allah masa depan kita bisa terjaga, bumi kita juga selamat. Ini menurut saya bukan menakut-nakuti, tapi real. Semua pemimpin, termasuk di Indonesia, apapun stratanya, tingkatannya, memiliki tanggung jawab dan kewajiban moral untuk menyampaikan kepada semua, untuk bekerja sama menyelamatkan bumi.